Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 1-4, Haleluya Hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Juga jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 6. Hukum Taurat Tuhan, titah bagi kita pada minggu hari ini, yaitu dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 267 ayat 1 dan 2. Sinar
Jemaat Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa kita, memohon pengampunan ke hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 255 ayat 1. Firman Tuhan, epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Tikting HKBP Serang Resort Serang, Minggu 19 Juli 2020, Minggu 6 setelah Trinitas. Hasi tolu sadaon ni debata. Topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Hadaulaton dohot pelean tu Jehovah. 2. Pelaksanaan ibadah Minggu dengan petunjuk new normal untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat postural Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal. Gereja kita pada minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 akan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dan dipatuhi sebagai berikut. 1.
pengawasan jarak antara orang di area gereja maupun di setiap tempat duduk di gereja harus 1 sampai dengan 2 meter. 2. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja wajib pakai masker. 3. Suhu tubuh yang mengikuti ibadah maksimal 37,5 derajat. 4. Perlengkapan alat-alat kesehatan disediakan oleh resort seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, disinfektan, pengukur suhu. 5. Sebelum masuk gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. 6. Usia anak-anak 12 tahun ke bawah dan lansia 65 tahun ke atas diharapkan beribadah di rumah. 7. Tamu yang berkunjung dari luar daerah dianjurkan supaya tidak mengikuti ibadah di gereja. 8. Peserta jemaat yang mengikuti ibadah dari setiap sektor atas laporan situasi sektor dan menyerahkan kartu ikut ibadah pada setiap minggunya. 9. Jemaat yang menghadiri kebaktian model kota akan dibicarakan setiap sermon parhalado. 10. Kor atau vokal grup pada ibadah ditiadakan. 11. Durasi waktu selama 1 jam per ibadah. 12. Kepastian tempat duduk di lantai 2, 200 orang termasuk pelayan. Kapasitas tempat duduk di lantai 3, 60 orang termasuk pelayan. 13. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal HKBP Maranatha pukul 7.30 WIB di lantai 2 200 orang, HKBP Maranatha pukul 7.30 WIB di lantai 3 60 orang, HKBP Serang pukul 10.30 WIB di lantai 2 200 orang, HKBP Cikande pukul 10.30 WIB di lantai 3 60 orang, GKPS pukul 13 WIB di lantai 2 120 orang. Acara ibadah Minggu Ganjil bahasa Batak dan Minggu Genap bahasa Indonesia. 15. Tim strategis gereja, seksi kemasyarakatan, seksi kesehatan, haret tahun atau penerima tamu setiap huria. 16. Setelah ibadah supaya langsung pulang, dilarang berkumpul sebelum dan sesudah ibadah di halaman gereja. 17. Pengumpulan persembahan dilaksanakan ke depan. 18. Sarung mik setiap ibadah diganti oleh petugas gereja masing-masing. 19. Melibatkan aparat keamanan TNI, Polri dari jemaat. 20. Majelis Parhalado yang hadir sesuai jadwal dengan daftar pelayanan. 21. Semua kendaraan tidak diperkenankan parkir di halaman gereja. Nomor 3. Ibadah kebaktian Minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemik virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situasi sektor. Kita pilih secara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis situasi sektor atau transfer ke rekening huria. 4.
pelajar Sidi Parguru Malua tahun 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 akan dilaksanakan pelajar Sidi Parguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut dilayani Pendeta O. Simanungkalit. Nomor 5, learning perguruan calon Sintua. Dihimbau kepada seluruh calon Sintua Resort Serang, HKBP Serang dan HKBP Maranatha Cilegon supaya mengikuti learning perguruan calon Sintua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 masuk pukul 19.30 WIB di konsistori gereja ini dilayani Pendeta HM Simanungkalit. 7. Tender pengelola kantin HKBP Resort Serang. Sesuai hasil tender pada sermon Parhalado Majelis HKBP Serang telah didapatkan pengelola kantin yang baru, yaitu keluarga Bapak Mas Gunandi Hutapea dari sektor 5 Bumi Agung. 8. Pemilihan Majelis Parhalado Resort. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 telah dilaksanakan pemilihan Majelis Parhalado Resort dari gereja kita HKBP Serang dengan hasilnya sebagai berikut. 1. Sintua Sitanggang, 2. Sintua RH Silalahi, dan 3. Sintua I Nainggolan. Serta ditunjuk juga utusan dari jemaat yaitu Amang O Siregar, Boru Simanjuntak, Sian sektor 4, 9 Rapot Resort. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 jam 10 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan rapat periode pengurus Resort Serang bertempat di gereja HKBP Serang lantai 3. Yang mengikuti rapat itu adalah undangan menyusul. 10. Hari ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon. Pada minggu ini akan diadakan ibadah ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon yang ke-23. Ibadah dilaksanakan pada jam 7 pagi serta mengundang perwakilan dari Parhalado HKBP Serang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati acara tersebut supaya berjalan dengan lancar. 11. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan warta jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. 12. Dewan Diakonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategori dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui melayani secara online dengan media aplikasi Zoom. 1. Seksi sekolah minggu, pelayanan sermon guru sekolah minggu. 2. Seksi remaja, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pelayanan PA Pendeta TM Simorangkir. 3. Seksi pemuda, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pelayanan PA Pendeta E Mungkur. 4. Seksi perempuan, Kamis tanggal 23 Juli 2020, pelayanan PHD R Siahaan. Seksi Bapak, seksi lansia. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan setempat pelaksanaannya. Dewan Marturia. 1. Seksi sending pekabaran Injil. 2. Seksi musik.
pelatihan alat musik tradisional Batak diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai tanggal 5 Juli 2020 telah dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak, uning-uningan dan tragading, supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik. Waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disediakan. Diharapkan ketika sudah latihan akan melayani di kebaktian gereja kita. Dewan Diakonia 1. Seksi sekolah, Seksi Diakonia Sosial 2. Seksi Pendidikan, Pendidikan Agama Kristen. Pendidikan Agama Kristen akan mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, sistem daring. 13. Panitia Peresmian HKBP Cikande dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk memberikan hauloon 10 juta per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande. Bagi jemaat yang sudah mengisi hauloon atau janji iman agar bisa mengumpulkan melalui sintua sektor masing-masing dan bisa dicicil, kiranya Tuhan memberkati rencana panitia. 13. Seksi Haruason 1. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat A. Keluarga Perbuan P. Pasaribu, Ibu Repi Lindawati Boru Hutagaol pindah dari HKBP Tambunan Resort Tambunan Distrik 21 Toba, tinggal di perumahan Kapuren Residen Blok F21 nomor 5 Sektor 13 Pakupatan. B. Keluarga Victor Situmeang, Ibu Hartati Sulastri Boru Hutauruk pindah dari HKBP Immanuel Resort Tanjung Lendong Distrik 13 Asahan Lumban Batu Asbar, tinggal di Perum Puri Pertama Cisaid Blok E4 nomor 8 Sektor 14 Ciujung. Selamat bergabung dari kiranya Tuhan memberkati. 16 persembahan kebaktian minggu per keluarga, persembahan bulanan dan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 17. Warta keuangan. Seluruh pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberi penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikianlah warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini.
demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 660 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasihi Kristus, topik minggu kita hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu
kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Demikian cuplikan sebuah lagu berjudul Apalah Arti Ibadahmu dari buku nyanyian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 264. Memang ibadah yang dilakukan manusia hanyalah kepada Tuhan saja. Sebab ibadah adalah pertemuan manusia dengan Allah. Allah dengan manusia. Ibadah adalah manusia melihat Allah. Dalam ibadah, manusia yang berdosa bertemu dengan Allah. Yang Maha Kudus berjumpa, bertatap muka dengan insan yang fana. Namun ibadah juga adalah cara Allah membina dan mengajar umatnya supaya bertumbuh dan berkembang, baik pemahamannya tentang nilai-nilai hidup, tingkah laku, pemahaman tentang keluarga, lingkungan hidup, juga kelahiran, kehidupan ini, pernikahan, harta, waktu, kerja, dan kematian. Yang terutama adalah menanamkan iman, kepercayaan umat, dan pemahaman mereka tentang Tuhan Allah yang mereka imani. Maka Tuhan Allah memerintahkan umatnya agar tetap beribadah. Di samping ibadah harian dan setiap minggu pada hari Sabat, umatnya juga merayakan ibadah tahunan, yaitu 3 kali 1 tahun. Seperti ibadah hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Melalui ibadah hari raya tidak beragi, yaitu hari raya roti tidak beragi, Tuhan mengajar umat Israel agar tidak lupa akan peristiwa Mesir ketika Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Artinya melalui ibadah Allah juga menanamkan sejarah masa lampau umat Israel agar supaya tetap tertanam di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, bahkan di seluruh kehidupan mereka. Malam ketika seluruh anak sulung orang Mesir meninggal, mereka harus berangkat meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan, sehingga mereka tidak sempat mengadon roti dengan ragi supaya mengembang, tetapi mereka langsung saja memasak dan memakan roti yang tidak beragi tersebut. Dengan ibadah ini, peristiwa itu tidak akan pernah luput dari benak mereka. Peristiwa itu akan tertoreh di dalam sanubari mereka, sehingga mereka akan tetap bersyukur kepada Tuhan Allah yang membebaskan mereka dan akan tetap beriman hanya kepada Yahweh saja. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Melalui ibadah kita disuguhi budaya yang mengajar kita agar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah turun ke bumi ini, yang telah turun ke dunia ini sebagai manusia dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib di Bukit Golgata
untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan maut menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Kristus, melalui ibadah Hari Raya Pondok Daun, Tuhan Allah menanamkan kepada umatnya pertama, agar mereka turut merasakan bagaimana penderitaan nenek moyang mereka selama 40 tahun tinggal di padang gurun sebagai bangsa pengembara atau bangsa nomaden. Mereka tinggal di kemah-kemah, tidak mengenal rumah yang permanen seperti yang ditempati umat Israel di tanah Kanaan. Oleh sebab itu mereka harus merayakan selama 7 hari atau 1 minggu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Dan selama 7 hari mereka tidak boleh tinggal di rumah, tetapi harus tinggal di pondok-pondok daun. Dengan ibadah yang demikian, seolah-olah mereka ikut menderita bersama-sama dengan nenek moyang mereka di padang gurun tersebut. Bukankah demikian juga ketika kita beribadah bersama saudara seiman kita di tempat ibadah kita, supaya kita juga ikut bersama saudara-saudara kita yang lain di dalam derita mereka. Bukankah ibadah mengajar kita untuk menjadi komunitas yang satu, baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita? Bukankah warta jemaat merupakan cara gereja untuk menanamkan hal yang demikian kepada umatnya, bersama bersukacita, bersama berduka cita? Yang kedua, saudara yang dikasihi Kristus, Allah mengajarkan kepada umatnya agar setiap keluarga mewariskan iman kepercayaan mereka itu kepada generasi berikutnya. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan. Melalui ibadah perayaan ini, seluruh keluarga berkumpul, bapak, ibu, dan semua anak-anak. Dalam ibadah ini, tentu anak-anak akan bertanya, apa artinya ibadah ini? Ayah, ibu, mengapa seluruh keluarga harus tinggal di pondok-pondok daun? Dan selama 1 minggu kita harus tinggal di pondok daun ini. Semua pertanyaan akan terjawab melalui ibadah tersebut. Sehingga pemahaman mereka akan bertumbuh dan berkembang. Dan iman mereka pun akan semakin kokoh kepada Allah Yahweh. Di zaman kita sekarang ini, ibadah keluarga sudah semakin tidak kita utamakan lagi. Padahal ibadah keluarga adalah cara kita untuk menanamkan iman kepercayaan yang kita anut kepada anak-anak kita. Dan juga mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi penerus. Oleh sebab itu ibadah keluarga penting kita lakukan sebagai pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang baik dan iman kepercayaan kepada generasi penerus. Yang ketiga, Allah mengajarkan kepada umatnya agar peduli dengan sesamanya. Sebab bukan hanya keluarga yang berkumpul dalam ibadah Hari Raya Pondok Daun ini, tetapi hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Melalui ibadah ini, Tuhan menyatukan mereka tanpa status sosial. Mereka bersama-sama bersukacita, saling menghargai yang satu dengan yang lain, tanpa adanya gap atau tembok-tembok pemisah. Setiap tahun mereka melaksanakannya. Yang pasti ibadah ini akan memicu
pertumbuhan dan perkembangan umat serta menghasilkan pembaharuan di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah ibadah gereja juga harus demikian? Untuk menanamkan kepedulian sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang peduli. Sepulang ibadah, semua warga berjalan dengan tertib dan tenang, tidak saling sikut menyikut, ingin dahulu memberi jalan kepada warga usia lanjut dan saudara kita yang lemah atau handicap. Ketika keluar parkir, tidak saling serobot, menyerobot dan pelotot-pelototan. Sehingga lewat ibadah, komunitas kita terdidik menjadi komunitas yang peduli, bermutu, dan memicu pertumbuhan dan pembaharuan di dalam hidup warga jemaatnya. Yang keempat, dengan ibadah ini Tuhan mengajarkan dan menanamkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki bersumber hanya dari Tuhan Allah saja, bukan dari dunia ini, bukan dari dewa-dewi kesuburan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Melalui ibadah seperti ini, kita meyakini dan mengimani bahwa sumber berkat hanyalah Tuhan Allah saja, tiada yang lain. Maka kita pun akan tetap hanya bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Dialah sumber berkat di dalam kehidupan umat manusia. Yang kelima, Tuhan mengajar dan mendidik umat melalui ibadah ini untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, mengapa gereja kita hampir-hampir tidak pernah berbicara tentang persembahan? Padahal Alkitab banyak sekali berbicara tentang persembahan. Seperti nats kita ini, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jika Tuhan mengatakan nats ini, bukan terutama karena uang mereka, tidak. Allah adalah Allah yang maha kaya. Tetapi persembahan itu adalah gambar dari hubungan mereka dengan Allah. Supaya mereka tetap merasakan bahwa dalam berkat, dalam hidup mereka hanyalah Tuhan, berkat Tuhan Allah saja. Sebab setiap pemberian adalah pernyataan dari rasa ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku, besar kecilnya persembahan kita memang tidak menjadi ukuran besar kecilnya iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, besar kecilnya iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan akan tampak melalui apa yang kita persembahkan kepadanya. Apalagi kita datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sebab dalam nats ini dikatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita datang ke hadiratnya dengan tangan hampa. Oleh sebab itu kita memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Rela memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada kita. Beri dengan rela
tanpa sedih hati atau paksaan, berdasarkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak perlu lebih dari itu, tetapi juga jangan kurang dari itu. Ada sebuah sajak yang berbunyi, wahai kasih yang ajaib, yang ilahi, yang mengikat seluruh jiwa, seluruh hidupku, tapi hanya 10 perak dari kantongku. Bukankah demikian yang sering terjadi? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami tetap melakukan ibadah dan persembahan kami kepada Tuhan melalui khotbah dan topik minggu ini. Ibadah mengajar kami melalui firman-Mu dan ibadah kami di dalam kehidupan kami, agar hidup kami semakin bermutu dan semakin diperbaharui dan semakin kokoh di dalam iman kepercayaan. Di dalam ibadah Engkau juga mengajar kami agar kami rela memberikan persembahan hati kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini beribadah dimanapun mereka beribadah, baik di gereja maupun juga di rumah mereka. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam hati dan kehidupan mereka. Berkati Tuhan para hamba-Mu yang telah melayani ibadah pada hari ini. Biarlah pelayanan mereka juga berbuah, mulai dari yang memainkan musik, baik pianis maupun organis, song leader, demikian juga liturgis, dan bahkan juga yang mengumpul persembahan, maupun seluruh umat yang memuji Engkau, terutama Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Berkati mereka semua, sehingga pelayanan mereka menjadikan buah yang baik di dalam kehidupan mereka dan kehidupan umat-Mu. Bapa Surgawi, berkati warga jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ke depan, sehingga mereka merasakan berkat-Mu yang melimpah, beri panjang umur, rezeki, dan kesehatan. Yang berulang tahun pernikahan, jadikan rumah tangga mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Ketika kami datang berbakti dalam ibadah, selesai bakti kami di ibadah, kami akan mengabdi di dalam kehidupan kami. Ibadah berlanjut di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697, dimulai dari bait pertama. Yang percaya padamu.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kami para pelayan minggu pada hari ini, yaitu dari pemusik, song leader, liturgis, dan pembawa firman, juga para multimedia, menyampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Resort Serang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, serta Horas, Horas, Horas. Amin. Namamu sandok ngoluwon, gugdona
marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai